Hai rekan Ekansa, kembali lagi dengan saya Safia Kasana dan rekan saya Unida Diskama. Di sini kami akan menanyakan seputar budaya politik kepada narasumber kami dari anak KKN Universitas Purwokerto. Yuk ikuti kami. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kami jurnalis dari Ekansa mau menanyakan seputar budaya politik. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Hamid. Saya dari peserta KKN di Tanjung Kulon, Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ya, kalau nama aku Sugi, aku juga mahasiswa KKN dari UIN Purwokerto. Menurut kakak, budaya politik itu apa? Oke, kalau menurut aku ya, sebelum kita menarik apa itu budaya politik, kita itu harus tahu dulu apa itu politik dan juga apa itu budaya. Nah, budaya sendiri itu merupakan suatu cara pandang atau cara hidup masyarakat yang sudah terjalin dari generasi ke generasi. Sedangkan politik sendiri itu kata dasarnya itu berasal dari kata cara. Nah, kalau dari bahasa Yunani-nya sendiri itu berasal dari kata polis yang artinya negara. Secara arti luas, politik sendiri itu merupakan suatu cara yang dibuat ataupun peraturan yang dibuat oleh negara untuk masyarakatnya sendiri. Jadi dari pengertian budaya dan politik tadi itu bisa kita ambil benang merahnya bahwasanya budaya politik itu merupakan suatu cara pandang keseluruhan masyarakat ataupun negara yang dibuat untuk melakukan politik kenegaraannya, seperti itu. Nah, untuk budaya politik sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu sejarah, kemudian yang kedua ada agama, yang ketiga itu ada status sosial dan gaya kepemimpinan, seperti itu. Ya. Kalau menurut kakak, karakteristik budaya politik masyarakat Indonesia itu apa? Nah, kalau untuk karakteristik budaya politik yang ada di Indonesia itu tergolong menjadi 3. Yang pertama itu ada parochial political culture, yang kedua itu ada politik subject, kemudian yang ketiga itu ada politik partisipan. Nah, kalau untuk parochial politic culture sendiri itu merupakan kondisi di mana warga negara atau masyarakat itu masih rendah terhadap antusiasme mereka mengenai politik. Nah, untuk ciri-cirinya itu mereka biasanya tidak mendukung adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mereka itu biasanya berasal dari pedesaan yang masih sangat desa dan mereka itu masih Acuh lah. masih acuh dan hanya berbaur dengan etnis mereka sendiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri pasti kalian tahu suku Baduy Dalam. Nah, itu juga termasuk dalam parochial politic culture. Mereka kan tidak menerima warga asing ya, apalagi teknologi. Itu kan mereka sangat menentang ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka masih acuh terhadap dunia politik yang ada di Indonesia. Nah, terus yang kedua itu ada politik subject. Nah, kalau ini masyarakatnya sudah sedikit lebih maju. Jadi masyarakat politik subjek ini mereka care dan antusias terhadap politik, namun mereka belum sebagai pemerannya. Seperti itu. Jadi mereka mendukung segala kebijakan pemerintah, namun mereka bukan sebagai pelakunya. Nah, yang ketiga itu ada partisipan politik. Nah, kalau partisipan politik ini mereka sudah maju, tergolong masyarakat yang maju, dan mereka itu kalau dari segi pendidikan, ekonomi, kemudian teknologi, mereka sudah menguasai, dan mereka ini kebanyakan ada peran aktifnya di politik ya. Sekarang kan musim caleg ya. Nah, mereka itu masuk ke dalam partisipan politik. Seperti itu. Kalau menurut kakak, agen sosialisasi politik itu apa? Agen sosialisasi politik. Sebelumnya kalau kita berbicara terkait agen sosialisasi politik itu ya, sosialisasi politik itu sendiri kan sebagai bentuk sikap atau perilaku yang diperoleh oleh masyarakat
Dan terkait agen sosial politik, ya kita ini sebagai kaum pemuda, ini sebagai agen, ya seperti pendidikan juga termasuk, keluarga itu juga termasuk, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya itu juga bagian dari agen sosial politik yang mana tugasnya itu untuk memberikan edukasi terkait politik yang sedang berkembang saat ini, seperti itu. Kalau menurut kakak, proses sosialisasi politik itu gimana? Proses sosialisasi politik, kalau kita mengacu pada pendapatnya Planck, dia itu seorang politikus, dia menjabarkan ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu yang mana menekan pada upaya terbentuknya loyalitas politik, itu yang pertama. Dan yang kedua itu lebih fokus terhadap pengenalan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Dan yang ketiga itu lebih menitik beratkan kepada kebijakan politik kepada masyarakat. Kalau menurut kakak, metode sosialisasi politik itu gimana? Metode sosialisasi politik, kalau yang aku ketahui ya, kalau melihat dari pandangannya Bowness itu mengatakan bahwasanya terkait metode sosial politik ada 2, secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau yang secara langsung itu seperti imitasi ataupun sosialisasi politik antisipatoris, terusan pendidikan politik. Yang keempat itu ada yang namanya pengalaman politik gitu. Kalau imitasi itu ya kiranya itu masyarakat itu mengambil suatu perilaku atau nilai politik yang sudah ada di pihak lain atau di masyarakat lain gitu. Kalau terkait antisipatoris, sosialisasi politik antisipatoris itu katakanlah itu sebagai bentuk persiapan bagi seseorang yang mempunyai orientasi untuk menduduki jabatan di politik, di dalam suatu sistem politik. Salah satunya kayak mungkin seorang mahasiswa yang mengambil jurusan hukum, itu bagian dari antisipatoris. Dan yang kedua terkait pendidikan politik, yang mana itu sebagai bentuk upaya mentransmisi nilai atau sikap untuk memberikan edukasi gitu, untuk menambah wawasan terkait sistem politik yang sedang berkembang saat ini, khususnya di Indonesia. Dan yang terkait yang keempat itu kan ada pengalaman politik itu ya dari keterlibatan secara langsung gitu. Dan yang kedua kan ada yang metode yang tidak langsung, itu ada interpersonal transference, kalau nggak salah interpersonal transference, apprenticeship, dan yang ketiga generalization gitu. Untuk lebih jelasnya terkait metode secara tidak langsung itu ya gambaran sederhana itu yang pertama kan interpersonal transference itu kiranya kan kita menjalin hubungan kepada seseorang yang mempunyai otoritas gitu. Kalau yang kedua kan apprenticeship itu kiranya kita menjalin suatu hubungan di awal sebelum kita terlibat di dunia politik gitu. Dan yang ketiga generasi itu ya pandangan bagi seseorang yang mana sudah mengakar di kehidupan sosial yang ada tuh. Oke, terima kasih Kak atas informasinya. Nah, rekan-rekan Ekansa, tadi informasi terkait budaya politik dari KKKN Universitas Purwokerto. Sampai bertemu di konten selanjutnya.